motion control element. Di sini, Anda untuk menggerakkan sesuatu cukup dengan menggunakan perintah controller. Pada dasarnya, sifat controller itu dibagi atas dua, yang dinamakan animation controller dan animation constraint. Dan yang di dalam kategori animation controller, Anda akan mendapatkan sebuah controller bernamakan audio controller. Fungsi audio controller, Anda bisa melakukan perubahan bentuk atau perubahan parameter dengan fungsi audio. Sebagai contoh, saya mempunyai sebuah sphere di sini, yang dimana sebuah sphere ini akan saya berikan sebuah perubahan gerak dengan cara saya memilih sphere dan saya lari ke motions, dan saya akan melakukan perubahan besaran dari skala dari sphere ini, yang dimana skalanya saya pilih. Kemudian dari skalanya itu saya mencoba untuk membreakdown berdasarkan sumbu XYZ yang tadinya sebelum tidak ada breakdown sumbu arah sumbunya. Nah, dari sini saya ingin melakukan suatu perbesaran dengan mengacu sumbu Z. Sumbu Z. Sumbu Z-nya ini saya aktifkan dengan perintah audio float. Nah, di audio float Anda akan dihadapkan oleh perintah pemilihan jenis audionya. Di sini Anda akan disuruh untuk memilih jenis sound yang Anda akan inginkan. Dalam hal ini saya pilih tooth drum. Seperti ini bunyinya. Oke, audio to drum ini kemudian saya lakukan proses pengecekan terlebih dahulu. Nah, seperti Anda lihat, bentuk sphere ini tidak bergerak dikarenakan controller range-nya masih mempunyai nilai total yang sama. Apabila saya mengatur sifat controller ini mungkin 50 dan maksimalnya 140, maka pada saat saya melakukan rewind, play, Anda akan mendapatkan sebuah bentuk yang berubah seperti bentuk controller yang saya berikan, yang dimana bentuk ini akan mengacu bentuk skalanya dari perubahan bit audionya. Itu adalah merupakan sebuah animasi dengan menggunakan audio controller. Untuk tahapan yang kedua, saya membuat bagaimana Anda bisa melakukan proses look at controller. Yang dimaksud dengan look at controller adalah bila Anda, saya coba untuk mendelete dulu. Bila Anda mempunyai sebuah kasus, sebuah mata, yang dimana di dalam mata tersebut memiliki sebuah biji mata yang nantinya Anda akan rubah parameternya. Nah, untuk bisa melakukan hal tersebut, Anda cukup dengan mempergunakan perintah look at controller. Nah, misalkan secara manual saya baru bisa menggerakkannya seperti ini. Nah, ini cukup kesulitan bila Anda mendapatkan suatu reaksi mata yang sangat free pergerakannya. Oleh karena itu, untuk bisa menciptakan gerakan agar dia mencapai perintah look at controller, saya mempergunakan objek baru helper di sini, dummy, yang dimana posisi dummy-nya saya atur sedemikian rupa hingga sejajar dengan arah bola mata. Dan langkah berikutnya saya pilih bola matanya, kemudian saya lari ke motion. Di sini transfer rotation-nya saya ganti dengan perintah look at constraint-nya. Oke. Ya, pada saat saya meng-look at, Anda akan dihadapkan oleh pilihan untuk memilih kemana arah mata ini akan selalu melihat. Dalam hal ini saya melihatnya ke arah dummy dan saya pilih dummy. Secara default dia akan melihat sumbu seperti ini. Cukup dengan Anda menggantikan selection look at axis yang sesuai dengan kasus Anda. Sehingga setelah Anda selesai melakukan itu, cukup Anda tinggal memutar atau mengganti posisi-posisi dummy ini sehingga kemanapun dummy pergi, mata tersebut akan mencari dan melihat ke arah dummy. Itu dinamakan look at controller. Yang berikutnya dinamakan wavefront controller. Wavefront controller fungsinya adalah Anda bisa menggerakkan sesuatu dengan perintah gelombang. Ya, sebagai contoh di sini saya mempunyai sebuah objek, yang dimana objek tersebut saya pergunakan pemilihan mask select dan saya pergunakan pilihannya vertex selection. Untuk saya pilih selection di sebelah sini, dan seperti saya mencoba untuk menggunakan soft selection biar dia mempunyai suatu range seleksi yang
yang normal. Dan kemudian saya pergunakan perintah push di sini. Nah, perintah push ini adalah suatu perintah yang memungkinkan dia mengembang, mengecil. Dan saya ingin membuat sesuatu seakan-akan ini bernapas. Akan sangat kesulitan bila saya melakukan secara manual. Oleh karena itu, saya melakukannya dengan perintah wavefront controller. Di dalam menggunakan controller ini, Anda tidak hanya bisa juga menggunakan di motions, Anda juga bisa menggunakan di curve editor. Di dalam curve editor, Anda akan melihat bahwa objek box ini kebetulan objek ini bernama objek box. Saya coba menamakan dengan nama yang berbeda biar terlihat ada perbedaan. Nah, objek www ini dia akan mempunyai sebuah breakdown parameter yang Anda akan temukan di bawahnya kategori modifier object. Di modifier object Anda akan mendapatkan sebuah perintah push yang pada saat Anda buka tanda plusnya, Anda akan mendapatkan sebuah push value. Nah, di push value ini yang dimana nilainya masih 0 atau masih manual yang bisa Anda lakukan, Anda bisa lakukan proses assign controller dengan cukup mengklik kanan objek tersebut dan assign controller Anda pilih. Anda tinggal memilih wavefront float. Pada saat saya OK, maka Anda akan melihat sebuah kurva yang langsung tercipta dikarenakan bentuk daripada gelombang ini. Dan bila saya mencoba untuk menggeser objek ini, maka Anda akan melihat sebuah perubahan push yang secara otomatis langsung bergerak. Nah, untuk bisa mengkontrol perubahan ini, Anda bisa melakukan dengan pertama, vertical biasnya adalah mengacu terhadap center atau lebih besar dari 0, sehingga dia tidak mendapatkan nilai ke belakang. Nah, seperti Anda lihat, nilai push yang maksimal terlalu besar, sehingga Anda cukup memperkecil amplitudenya yang tadi 100 mungkin 10. Dan pada saat saya mencoba untuk merewind play, Anda akan mendapatkan sebuah animasi yang secara otomatis mengkontrol nilai push value-nya. Dan juga Anda bisa mengatur periodenya untuk mempercepat dan memperlambat suatu pergerakan. Oke, ini dinamakan wavefront controller. Di sebelahnya, Anda akan mendapatkan suatu fungsi noise controller. Fungsi noise controller apabila saya dalam hal ini kasus saya pergunakan sebuah benda yang saya jatuhkan ke bawah. Kalau Anda melihat dari sudut pandang perspektif, maka Anda akan mendapatkan sebuah adegan yang seperti ini. Nah, tetapi bila Anda mencoba menggunakan dari viewpoint kamera, nah dengan perintah noise controller, saya bisa membuat suatu adegan seperti ini. Jadi mana adegan tersebut terlihat lebih dramatis dikarenakan adanya pergerakan gambar. Seakan-akan benda yang jatuh mempunyai berat yang sangat kuat, hantaman yang sangat kuat. Ya. Nah, noise controller ini fungsinya salah satunya adalah untuk kegunaan dari bagian tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai bagian yang lain yang dinamakan reaktor controller. Reaktor controller ini adalah suatu perintah yang memungkinkan Anda bisa mengkontrol benda lain dari benda yang lain. Sebagai contoh, saya mempunyai tuas ini. Yang tuas ini kalau saya gerakan, Anda akan melihat sebuah perubahan benda yang mengacu terhadap perputaran objek. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya contohkan sebagai berikut. Saya membuat sebuah objek, yang dimana objek tersebut saya membuat sebuah silinder dalam hal ini. Silinder ini mempunyai ketinggian, yang dimana saya ingin mengatur ketinggian ini secara otomatis dikontrol oleh tuas ini. Ya. Nah, ketinggian itu punya parameter height-nya. Nah, bagaimana caranya Anda bisa menggunakan reaktor controller untuk objek ini? Pertama-tama, Anda harus pilih terlebih dahulu objek Anda, yang dimana Anda tinggal lari ke curve editor. Dan di dalam objek curve editor ini, Anda akan mendapatkan sama seperti tadi, sebuah objek silinder yang mempunyai breakdown objek value height-nya. Nah, di height-nya ini saya atur
dengan menggunakan perintah controller float reactor. Anda akan mendapatkan sebuah tampilan Windows baru seperti ini. Nah, di float reactor ini Anda akan diberikan suatu perintah adalah react to. Ya, dalam hal ini objek height-nya itu terpengaruh dengan objek apa, dalam hal ini tuas ini. Saya pilih. Ya, di mana tuasnya itu akan melakukan proses rotation di sumbu X. Jadi bila tuasnya melakukan rotasi di sumbu X, dia baru berpengaruh terhadap ketinggiannya. Dan saya mau membuat suatu perubahan terhadap rotationnya, misalkan ini. Saya sembarang saja seperti ini. Kemudian di posisi yang ini, value yang berbeda dari yang sebelumnya, Anda membuat sebuah reaktor yang baru. Nah, tapi nilai stage-nya masih 0. Anda cukup melakukan perubahan dengan coba saya mengetik 100 seperti ini. Nah, sehingga Anda sudah selesai melakukan proses controller dengan menggunakan reaktor. Saya cukup hanya membuat animasi tuas ini dengan cara menekan auto key, saya geser ke frame yang saya inginkan, saya gerakkan, maka secara otomatis ketinggian dari silinder akan menambah. Tanpa perlu saya harus membuat silinder tersebut dianimasi secara manual. Yang berikutnya, spring controller. Spring controller memungkinkan Anda seakan-akan membuat sebuah gerakan yang kedua dari gerakan yang pertama. Sebagai contoh, saya mempunyai sebuah objek di depannya yang mempunyai animasi seperti ini. Dan saya tidak membuat animasi yang lain, yang dimana setiap titik-titik dummy ini saya lakukan perintah spring, yang Anda akan pilih objek tersebut, Anda lari ke modifier, dan kemudian posisinya Anda ganti ke spring. Maka secara otomatis dia akan keluar suatu spring property seperti ini, yang bila Anda atur, Anda akan mendapatkan sebuah gerakan secondary. Padahal gerakan ekor ini tidak saya buat. Ini tercipta dikarenakan si setiap dummy mempunyai parameter kelenturan yang menciptakan gerakan secondary. Nah, sekarang kita masuk kategori motion constraint. Di motion constraint, Anda akan mendapatkan istilah path constraint. Di path constraint ini adalah suatu istilah yang memungkinkan Anda bisa membuat suatu animasi bergerak sesuai dengan arah jalur. Caranya, Anda membuat dua buah objek. Objek pertama sebagai jalur, dan objek kedua sebagai objeknya. Nah, objek kedua, objek si teapot ini, saya pilih dia ke kategori motions. Posisinya, saya ganti ke path constraint. Karena posisinya dia saya akan tempatkan di atas jalur. Pada saat yang bersamaan, Anda akan mendapatkan perintah add path di path parameter. Cukup Anda tekan add path ini dan Anda pilih si line-nya, dan juga jangan lupa Anda nyalakan follow. Apabila Anda tidak menyalakan follow, Anda akan melihat satu gerakan yang berorientasi ke arah satu sumbu. Sedangkan kalau follow, dia akan mengikuti arah kemana si garis tersebut akan berlalu. Ini namakan path constraint. Yang kedua ada namanya link constraint. Bila Anda dihadapkan oleh sebuah kasus seperti ini, saya mempunyai dua buah ayunan, saya bilang. Kalau saya playback, kedua ayunan itu akan bertemu di satu titik. Nah, yang ingin saya lakukan adalah si teapot ini posisinya itu berada di atas ayunan yang ini dengan posisi yang sama seperti ini. Ya, sebelumnya saya pindahkan dulu aksisnya ke atas. Iya, nah ke sini. Kemudian ini saya putar. Iya, seperti itu. Nah, pada saat di frame ke 0 sampai frame ke 15, teapot ini dilinkingkan dengan si tungkai yang ini. Kemudian dari 15 ke selanjutnya dia akan dilinkingkan ke tungkai yang berikutnya. Nah, untuk bisa melakukan linking dengan proses yang bertahap atau berubah orientasi, Anda bisa melakukan mengganti konteks transform di position rotation scale ini dengan yang namanya link constraint. Secara otomatis dia akan menanya,
di frame 0 sampai berikutnya dia akan di-link dengan yang mana dulu? Dengan yang tungkai yang ini. Maka kemanapun tungkai itu pergi dia selalu terlink di sana. Nah, kemudian dia akan terlepas dari tungkai yang pertama masuk ke tungkai yang kedua di frame ke-15. Saya berhentikan di frame 15, saya tetap add link, kemudian saya klik tungkai yang kedua. Maka dia akan melakukan suatu animasi seperti ini. Nah, yang cukup saya lakukan adalah saya tinggal menganimate sebuah rotasi, yang dimana biar Anda lihat di sini, ya ini saya tekan auto key, saya nyalakan set key-nya di sini, set ini saya putar dia ke sana, ya biar sejajar dengan rotasi dengan gravitasinya. Kemudian ini saya atur ke sana, dia terkena seakan-akan terkena gaya. Ini juga saya bikin ke sana. Ya, dan berikutnya saya biarkan ya seperti ini. Sehingga Anda akan mendapatkan gerakan seperti ini. Ini dinamakan link constraint. Dan yang terakhir dinamakan attachment constraint. Attachment constraint bila Anda melihat suatu objek yang dimana objek tersebut mempunyai suatu elemen di dalamnya yang bergerak. Ya, ini bukan dua objek tapi satu objek yang dimana vertex elemen tersebut bergerak. Nah, bila Anda membuat sebuah kancing, seakan-akan kancing ini melekat di dada sebelah sini, untuk bisa dia kancing tersebut mengunci di titik vertex yang saya pilih atau titik face permukaan yang saya pilih, Anda cukup mempergunakan di motions, posisi Anda ganti dengan attachment. Dia akan ditempelkan atau dia akan digabungkan dengan objek apa? Pada saat Anda lakukan proses di attachment, dia akan keluar parameter seperti ini. Anda pilih objek yang Anda ingin tempelkan. Kemudian Anda masuk ke dalam set kedua, di mana posisi daripada si kancing tersebut di sebelah sini. Maka Anda akan mendapatkan kancing tersebut ikut kemanapun permukaan akan berubah. Inilah yang dinamakan motions control di dalam animasi.